Hai guys, gimana kabar kalian hari ini? Seneng ya? Aduh, udah mau mendekati weekend lagi ya. Mudah-mudahan kalian semuanya masih tetap terus selalu diberikan kesehatan dan mudah-mudahan bahagia. Oke, jadi untuk kali ini guys, tema pembacaan tarotnya adalah tak disangka diri kamu sangat spesial di hati orang ini. Nah, ya. Jadi tak disangka tuh ya, ternyata diri kamu tuh sangat spesial di hati orang ini. Jadi kita akan lihat secara detail ya, mulai dari dia siapa, terus energinya ya, dan gimana ke depannya. Oke, perlu diingat ya, disclaimer sekali lagi, ini tuh sifatnya energi general, jadi lo nggak boleh telan hasil readingan ini bulat-bulat ya. Alangkah baiknya lebih ambil sisi positifnya dan buang negatifnya, lebih menyerahkan apapun semua yang terjadi kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Bagi yang mau dibacakan tarot secara personal reading, secara private ya, kalian bisa langsung saja wawa nomor kontaknya di deskripsi video ini. Oke. Jadi langsung ya. Aku akan coba lihat di sini ya, siapakah dia seseorang yang menganggap kamu spesial. Waduh ya, penasaran juga tuh. Siapakah dia seseorang yang menganggap kamu spesial di hatinya? Siapakah dia seseorang yang menganggap dirimu spesial di hatinya? Siapakah dia seseorang yang menganggap dirimu spesial di hatinya? Nah, ya. Kalau dilihat dari energinya, ya, dia adalah seseorang yang saat ini sedang mendiamkan kamu karena ada rasa kekecewaan atau unek-unek yang belum tersampaikan. Nah, makanya kenapa akhir-akhir ini sikap dia ke kamu tuh berubah ya. Bukan karena nggak cinta, melainkan ada rasa kecewa yang sepertinya nggak dia sampaikan. Nggak tahu tuh kenapa ya, apakah mungkin dia insecure, entah dia takut menyinggung perasaan kamu ya, atau membuat diri kamu tuh merasa marah gitu ya. Makanya kenapa situasi hubungan kamu tuh makin kesini makin berjarak, karena dia sendiri tidak mau ya mengungkapkan rasa kecewa dia kepada kamu, sehingga membuat diri kamu tuh jadi nggak tahu ya mana yang harus lo perbaikin ya, mana yang harus lo buang, mana yang harus lo pertahankan. Karena yang aku lihat tuh dia ini emang tipikal orang yang seperti itu ya, tipikal orang yang pemendam, tipikal orang yang gak ekspresif gitu ya. Ketika ada sesuatu hal yang membuat dia merasa kecewa itu tiba-tiba dia langsung berubah sikap ya. Tapi sebenarnya diri kamu tuh nggak perlu ragu, karena sampai detik ini meskipun dia ngerasa kecewa sama kamu ya, tapi di hati dia lo tuh kayak punya ruang tersendiri ya. Lo tuh masih spesial, seolah-olah itu tidak ada orang lain yang bisa gantiin posisi lo ya selain diri kamu, seperti itu. Bentar, ada suara iklan. Dan di sini juga yang aku lihat memang sih gitu ya, dia tuh ngerasa bahwa selama ini mungkin lo tuh nggak bisa ngerti posisinya gitu ya. Padahal ya orang ini tuh mungkin sedang sibuk dengan pekerjaannya, ada suatu urusan yang memang nggak bisa dia tinggalkan. Tapi berhubung ya kamu tuh begitu sayang sama dia, sehingga sering sekali hal itu tuh memicu rasa overthinking kamu. Kamu jadi berpikir yang tidak-tidak tentang dia, padahal dia kagak kemana-mana. Nah ya, dia fokus tuh sama urusannya, dia fokus sama pekerjaannya. Karena ketika orang ini sudah jatuh cinta sama kamu ya, orang ini tuh tidak tertarik mengenal orang-orang yang baru. Kenapa? Ya dia mikirin kamu aja ribetnya minta ampun. Jadi orang ini tuh nggak mau menambah daftar masalah baru gitu ya. Karena bisa dibilang tuh ya dia pengen gitu menjalani hubungan ini yang berkepanjangan, karena dia mendekati kamu juga punya tujuan gitu ya, nggak hanya cuma buat seneng-seneng ya, tapi orang ini pengen memiliki kamu seutuhnya apabila waktunya sudah tiba ya. Cuman di sini karena mungkin ya kamu tuh terlalu sayang sama dia ya, terkadang rasa curiga kamu, overthinking kamu tuh nggak bisa hilang dari pikiran kamu gitu. Padahal seandainya saja kamu tuh bisa mencoba berpikir lebih realistis dan positive thinking lagi ya, tentu hubungan ini tuh akan terasa indah dan nyaman buat dijalani, seperti itu. Oke, kita cek dulu ya guys. Kita lihat bottom decknya ada apa ya. Wow,
Ya, di sini ada Knave of Wands. Sebentar, ada iklan dulu. Orang jual tahu bulat denger ya. Duh, siapa yang mau tuh ya? Di sini ada Knave of Wands. Nah, ya. Ini kelihatan kamu lebih mendahulukan rasa cemburu kamu daripada mendengarkan alasannya. Lagi-lagi masalah apa? Masalah cinta. Kamu terlalu sayang sama dia sehingga kamu tuh bener-bener takut kehilangannya, yang memicu rasa kecemburuan kamu, terutama ketika orang ini sibuk dengan urusan atau pekerjaannya. Nah, sebenarnya dia menyadari sih ya, cemburu tuh artinya rasa cinta. Tetapi apabila kecemburuan kamu berlebihan, itu akan membuat dia merasa nggak nyaman. Dan ketika orang sudah nggak nyaman, tidak menutup kemungkinan orang ini akan bertingkah di belakang kamu. Kayak misalkan tuh menghindar dari kamu, ya, susah dihubungi, ya, nggak mau diajak ketemu atau berbicara, ya, cenderung sikap dia ke kamu berubah. Nah, seperti itu ketika dia udah ngerasa nggak nyaman, gitu ya. Jadi sebisa mungkin tuh perbaiki mulai dari sekarang, karena sebenarnya sayang, ya. Kalian berdua ini cocok gitu ya, cuman beda sifat dan karakter aja ya. Tapi itu semuanya nggak masalah selagi kalian tuh bisa mengimbangi satu sama lain gitu. Karena semiroring apapun ya, kalau kita nggak bisa sama-sama saling ngerti, itu ya percuma. Lebih baik berbeda tapi sama-sama bisa mengimbangi, itu akan jauh lebih indah. Nah, gitu bunyinya. Kita cek lagi di sini ya. Siapakah dia? Seseorang yang menganggap dirimu sangat spesial di hati dia. Siapakah dia? Seseorang yang menganggap diri kamu tuh sangat spesial di hati dia. Siapakah dia? Seseorang yang menganggap kamu spesial di hati dia saat ini. Nah, ngerasa bersalah ya. Jadi jika dilihat dari energinya, dia adalah seseorang yang saat ini merasa bersalah dan berusaha merenungi kesalahan dia yang membuat diri kamu tuh jadi sakit hati dan kecewa. Karena jika dilihat dari energinya ya, awalnya kamu tuh mengira bahwa dia adalah orang yang baik, orang yang tulus, bisa menerima apa adanya kamu ya. Tapi setelah kamu menjalin hubungan dengannya ya, apa yang kamu lihat di awal tuh nggak sama seperti realitanya. Justru malah ketika ada sedikit kesalahan kamu, seolah-olah orang ini tuh nggak terima ya. Dia marahin kamu habis-habisan, dia menyudutkan kamu ya, seolah-olah dia tuh merasa nggak pernah berbuat dosa. Padahal jika dihitung-hitung, kesalahan dia ke kamu tuh juga sangat besar loh. Kayak misalkan mungkin ya, orang ini tuh jarang sekali memperhatikan kamu ya, dia hanya mementingkan rasa egonya ya, dan orang ini tuh bertindak sesuka hati dia tanpa memikirkan perasaan kamu. Nah, makanya kelihatan banget kenapa aura hubungan kamu tuh jadi monokrom ya. Kayak kelihatan abu-abu, kelihatan gak jelas, kayak kelihatan gak ada arah ya. Karena cara dia sendiri mencintai kamu yang salah. Seandainya saja ya, dia bisa lebih ngertiin perasaan kamu ya, tentu kamu tidak akan sekecewa dan semarah ini. Dan saat ini yang aku lihat ya, karena kamu masih spesial di hati orang ini ya, orang ini tuh pengen berusaha mengintrospeksi diri ya, mencari tahu apa sih yang membuat selama ini hubungan kalian tuh jadi berantakan, apa yang membuat lo tuh ngerasa nggak nyaman sama dia. Dia mencoba berusaha memperbaiki karena dia tidak ingin berpisah dengan kamu ya. Karena yang aku lihat tuh, yang nggak tahu kenapa ya, kayak orang ini tuh tidak bisa menggantikan orang lain ya, karena kayak dia tuh merasa bahwa hati dia ini adalah milik kamu. So sweet banget ya. Kita cek dulu bottom decknya ada apaan di sini. Nah, ya, yang bikin kamu ngerasa gedek ya, gedek sama dia, ngerasa marah ya, pengen ngelabrak dia ya, karena sikap egonya gitu. Lo sadar gitu ya bahwa lo tuh nggak bisa lepas dari namanya ego. Tapi jika dibandingkan dengan ego nih orang ya, lo tuh kalah ya. Karena apa? Ego dia jauh lebih gede ketimbang kamu. Padahal kamu tuh sudah berusaha loh ya
untuk berubah menjadi apa yang dia inginkan. Katanya kamu nggak boleh ego, ya udah kamu kurangi ego. Katanya diri kamu nggak boleh marah-marah, is okay lah kamu kurangi marah-marahmu ya. Katanya kamu nggak bisa pengertian sama dia, kamu pun juga nurut berusaha ngertiin dia. Tapi apa yang kamu dapatkan ya, justru malah orang ini bertindak sesuka hati dia tanpa memikirkan perasaan kamu. Nah makanya di sini kelihatan kamu tuh kayaknya udah pasrah gitu ya, kamu udah menyerah, karena percuma juga gue ngomong sampai berbusa, ucapanku itu nggak pernah masuk ke dalam relung hatimu. Nah daripada gue ya capek-capek mikirin kamu ya, lebih baik aku menjauh dulu agar kamu tuh bisa merenungi kesalahan kamu ya. Dan ternyata setelah kamu menjaga jarak, orang ini tuh mulai menyadari kesalahannya ya, betapa tidak sempurnanya dia selama ini mencintai kamu. Dia hanya cenderung menilai kamu, tapi dia nggak pernah mengintrospeksi diri kesalahannya. Nah ya, makanya di sini dia kayak tobat gitu ya, gue pengen tobat gitu, karena ya nggak menutup kemungkinan gitu ya, sesayang-sayangnya kamu ke dia, apabila diri kamu tetap terus diperlakukan kayak gini ya, kamu bakal bisa berpindah ke lain hati loh gitu. Karena mungkin selama ini dia mentang-mentang gitu ya, mentang-mentang kamu yang nurutin dia, mentang-mentang kamu yang ngalah ke dia, mentang-mentang yang selama ini kamu berkorban demi dia, dia jadi memperlakukan kamu seenak dia sendiri. Hello. Padahal nggak sadar gitu ya, buaya betina itu juga ada gitu ya. Sebenarnya orang-orang lain gitu ya, kayak misalnya orang-orang tuh banyak loh yang antri pengen berkenalan dengan kamu, tapi berhubung kamu tuh tipikal orang yang sangat menjunjung tinggi ya arti sebuah komitmen, ya udah kamu mengabaikan semuanya. Tapi jika dia tetap terus-terusan gitu ya menyiksa mental kamu, nggak menutup kemungkinan ya lo tuh bakal ngebuka hati untuk orang baru, real sah. Ya, karena ya seperti itulah hukum alam gitu ya. Ketika posisi kita sudah tidak dihargai, maka jangan salahkan apabila aku berpindah ke lain hati. Nah itu yang mungkin selama ini dia nggak sadar ya. Mentang-mentang kamu yang kebucinan, mentang-mentang kamu yang berkorban, dia jadi memperlakukan kamu seenak jidat dia sendiri. Nah ya, insaf tuh ya, makan tuh kadal. Kita cek lagi di sini. Kita cek dulu, siapakah dia seseorang yang menganggap diri kamu tuh spesial di hati dia saat ini. Siapakah dia seseorang yang menganggap diri kamu spesial di hati dia saat ini. Siapakah dia seseorang yang menganggap diri kamu sangat spesial di hati dia saat ini. Kita cek terlebih dahulu. Nah ya, kalau dilihat dari energinya, dia adalah seseorang yang akhir-akhir ini membuat ya diri kamu tuh merasa bingung sendiri ya. Karena di mata dia kamu tuh selalu serba salah gitu ya. Kamu sudah berusaha menjadi apa yang dia inginkan, tapi di mata dia tetap nggak sempurna. Lo masih dihujat, lo masih dimarahin ya, lo masih kurang sempurna lah, yang katanya ini, katanya itu gitu ya. Dan seolah-olah membuat diri kamu tuh jadi ngerasa bingung. Sebenarnya tujuan kamu ya ngejalin hubungan sama aku tuh apa sih? Karena jujur ya, selama gue menjalin hubungan dengan kamu, tidak pernah ya gue tuh merasakan bahagia sedikit pun gitu ya. Apalagi melihat tingkah dan kelakuan kamu. Karena jika dilihat ya, ini orang tuh kayaknya pinter drama ya. Selama dia menjalin hubungan dengan kamu ya, orang ini tuh cenderung banyak sekali sesuatu yang dia rahasiakan di belakang kamu. Tapi mungkin ya di awal karena kamu masih sayang sama dia ya, karena kamu masih apa ya, bisa dibilang tuh takut kehilangannya. Nah makanya lo percaya-percaya aja. Padahal selama ini mungkin ya diri lo tuh telah dikibulin sama dia. Katanya dia setia, ternyata setiap tikungan ada. Katanya dia bisa jaga komitmen, tapi sikap dia menyebalkan gitu. Katanya dia bisa menerima kamu apa adanya. Buktinya aja di saat kamu melakukan kesalahan kecil, dia udah gak terima ya. Dia udah kayak serigala gitu ya, yang kayak pengen nerekam kamu gitu ya. Terus katanya dia juga bisa tuh ya, dalam artian tuh memperjuangkan diri kamu. Tapi selama ini siapa yang berjuang? Hello, lo nggak berkaca. Capek gue memperjuangkan lo, sedangkan lo tuh nggak pernah ada effortnya
Nah, makanya lo bingung saat ini gitu ya. Sebenarnya mau kamu tuh gimana sih? Karena gue nggak mau juga gitu ya mempertahankan hubungan ini kalau ujung-ujungnya nggak pasti. Karena hidup satu kali ya, maka cari seseorang tuh yang benar-benar bisa ngebuat diri kamu tuh ngerasa happy gitu. Kita lihat bottom deck-nya, aduh kok ngeri ya. Nah ya, yang paling gak kamu suka, orang ini terlalu sering meminta maaf kepada dirimu, tapi dia tidak pernah belajar dari kesalahan yang telah dia perbuat. Nah, sampai-sampai diri kamu tuh capek gitu. Lo tuh minta maaf ke gue udah berapa ratus kali sih gitu ya. Bukan ratus kali lagi, tapi beribu-ribu kali gitu ya. Tapi apa yang aku rasakan, lo tetap kadal ya, tetap kadal gitu ya. Kadal nggak bisa berubah jadi ular. Nah, lo nggak berubah gitu. Meskipun ya gue sudah berulang kali ya memberikan toleransi, tapi tidak kamu manfaatkan ya dengan baik. Justru malah makin kesini kelakuan lo tuh makin parah ya. Jujur gue ngeliat lo tuh gedek ya. Gue ngeliat lo tuh ilfil banget gitu. Tapi karena ada suatu alasan kenapa lo tuh masih mau bertahan sama dia, nggak tahu ya apa tuh. Ya alasannya mungkin ya dia masih punya utang ke kamu, kan bisa aja gitu ya. Atau mungkin ya lo tuh pernah kehilangan sesuatu hal yang paling berharga di dalam hidup lo, dicuri ya masih kadal ini. Nah itu juga bisa ya. Ataupun mungkin ya lo tidak semudah itu ya, segampang itu melupakan segala kenangan karena lo bukan player. Nah makanya meskipun lo perih, tapi kamu tuh masih tetap mencoba mempertahankan hubungan ini. Dan kalau boleh jujur ya, lo tuh sebenarnya sangat spesial di hati orang ini ya. Cuman selama ini tuh mungkin dia terlalu overconfident gitu ya, kayak terlalu percaya diri bahwa lo tuh tidak akan pernah bisa pergi atau lari dari hidupnya dia. Makanya dia perlakukan kamu seenak dia sendiri gitu. Seandainya saja ya lo tuh mulai berani ngegertak dia, ngasih dia suatu pembelajaran, aku yakin orang kayak gini tuh pasti akan kena mental. Tapi selama ini mungkin ya kamu tuh cenderung memaafkan dia ya, cenderung memaklumi dia. Nah makanya kenapa dia nggak berubah-ubah, karena termanjakan oleh sikap perlakuan kamu. Nah jadi di sini kayak kamu tuh harus bisa lebih bijak ya, harus bisa lebih tegas lagi ya, memaafkan dia. Memaafkan tuh kan hal yang mulia, tapi dilihat dulu maafnya ya. Kalau memaafkan sama orang yang mau berubah nggak masalah, tapi memaafkan ya sama orang yang nggak ada inisiatif buat berubah ya sama aja percuma tak berguna gitu. Jadi kayak coba lebih strength lagi gitu ya menghadapi dia. Dan akhir-akhir ini ya feeling kamu tuh nggak tenang. Kamu tuh kayak dihantui firasat negatif tentang dia. Nah, kayak nggak tahu kenapa ya, kamu tuh termasuk orang yang menurut aku tuh intuitif gitu. Meskipun dia nggak berkata jujur ke kamu, ya, tapi kata hati kamu tuh mengatakan hal buruk, hal negatif gitu. Kayaknya dia mulai red flag deh. Nah, kayak misalnya kayak gitu ya. Nih kayaknya orang tuh mulai nggak bisa dipegang deh gitu. Nih orang tuh kayaknya mulai banyak drama deh, ya. Atau mungkin orang ini tuh punya orang lain saat ini. Nah, jadi kayak kamu tuh selalu dibisikin ya, kayak sama intuisimu, sama firasat kamu yang mengatakan tuh kalau ya kayaknya kamu saat ini harus bisa mulai waspada gitu ya. Waspada, jangan sampai lu dimanfaatkan lagi sama dia gitu. Kita cek lagi di sini guys. Siapakah dia ya? Seseorang yang siapakah dia seseorang yang menganggap kamu spesial di hati dia saat ini? Siapakah dia seseorang yang menganggapmu sangat spesial di hati dia saat ini? Nah ya, kalau dilihat dia adalah seseorang yang pernah membuat kamu terluka. Bahkan sampai detik ini, luka itu pun tuh masih ada di dalam hati kamu. Karena gara-gara dia, kamu tuh jadi dihantui rasa trauma.
Ya, trauma apa? Ya, trauma kan kegagalan, trauma dalam mengenal hal baru gitu ya. Kamu jadi kena trust issue karena selama dia menjalin hubungan dengan kamu, ya, orang ini tuh terlalu sering menyakiti perasaan kamu oleh sikap layernya. Karena mungkin ya, kamu tuh nggak sadar gitu ya bahwa ternyata seseorang yang mungkin selama ini lo kenal baik, ternyata dia adalah seseorang yang mengkhianati kamu di belakangmu, gitu ya, mengkhianati dirimu di belakangmu, ya. Dan lebih parahnya, nggak setia aja, orang ini tuh sering banget ya tarik ulur dirimu. Artinya kayak ya lo ngejalani hubungan yang nggak pasti, tapi lo berharap adanya miracle gitu ya, kayak gue berharap adanya keajaiban. Nggak apa-apa lah gitu ya, mungkin saat ini dia masih belum berubah, tapi suatu saat dia pasti akan berubah ya. Tapi pada kenyataannya apa? Ya ini tuh tabiat gitu ya. Kalau orang emang udah belangsak, ya udah kedepannya akan belangsak terus gitu ya. Nggak mungkin batu bisa jadi emas ya. Nggak mungkin. Kalau emas yang kotor masih bisa dicuci, tapi kalau batu ya udah dicuci model apapun ya tetap jadi batu. Nah sama kayak dia, sikapnya juga kayak batu ya, keras kepala, nggak bisa dikendalikan, suka menilai orang lain tapi nggak bisa introspeksi diri. Nah, makanya di sini kelihatan tuh ya, kamu kayaknya stres banget ya menghadapi sikap dia. Kayak stres banget gitu ya, mungkin sampai ada yang kena asam lambung tuh. Mungkin ada yang kena darah tinggi gitu ya. Ya karena dia nggak jelas gitu ya. Dan aku tuh ngerasa kamu dan dia kayaknya udah cukup lama putus ya. Artinya kayak kamu dan dia ini sepertinya ya memang sudah berjarak, atau mungkin sudah putus, atau mungkin udah hilang rasa diri kamu ke dia. Tapi ternyata sampai detik ini dia masih belum bisa ngelupain kamu. Buktinya apa gitu? Orang ini muncul lagi ya dalam kehidupan kamu. Mulai dia cacat kamu lah, DM kamu lah ya. Mungkin nge-WA kamu pakai fake account lah, pakai nomor baru, neror kamu. Nah, kayak gitu. Kenapa? Ya karena dia menyadari gitu bahwa dia masih membutuhkan rasa cinta dan kasih sayang dari dirimu. Cuy, nggak sudi gue. Karena di sini tuh kayak apa ya? Jujur sih, energi cinta kamu tuh ke dia udah drop banget, kayak udah berkurang. Yang ada tuh hanya amarah dan kebencian. Jadi kayak amit-amit deh lo balik lagi sama gue gitu ya. Gue udah bahagia tuh ya dengan posisi gue sekarang. Meskipun gue saat ini masih sendiri, tapi gue bisa bernafas bebas gitu ya. Gue bisa menikmati kehidupan ya. Gue bisa jalan-jalan, self healing gitu ya. Gue bisa belanja-belanja. Gue bisa jadi ketawa ke TV ya. Kayak gitu. Jadi kayak amit-amit. Nah, kayak kamu tuh udah mungkin saking emosinya sama dia sampai hilang rasa terhadap dia. Sedangkan orang yang ingin berusaha kamu lupakan ya, ini energinya masih begitu kuat terhadap dirimu. Nah makanya dia pengen berusaha kembali lagi gitu ya, tapi dalam versi terbaiknya. Cuman karena diri kamu udah terlanjur sakit hati dan hilang rasa, ya udah gitu, kayak kamu tuh jadi kayak nggak begitu effort lagi sama dia. Terserah lu deh gitu ya, mau lu balik, mau lu kenalan baru ya, gue nggak peduli, yang penting gue udah bahagia dengan posisi gue saat ini. Nah kayak gitu kelihatannya ya. Bottom decknya apa? Nah, dia masih sangat terobsesi ingin memiliki kamu kembali meskipun kisah kalian sudah berakhir ya, terutama bagi dia yang zodiaknya Leo. Dia terobsesi ngincer kamu lagi. Dia obsesi pengen ngedapetin diri kamu lagi di saat ya api asmara kamu tuh sudah benar-benar padam. Nah, ya. Siapa yang memadamkan? Ya kelakuan lo sendiri, geblek. Ya, seandainya saja gitu ya, lo tuh jadi orang yang benar, orang yang bisa dipegang ya, perkataannya. Ya gue nggak mungkin sehambar itu sama lu ya, tapi berhubung tindakan lu tuh udah keluar batas gitu ya, ya udah jangan salahkan gue ya kalau gue tuh nggak respect lagi sama lu. Karena bagaimanapun juga gue bukan Tuhan, gue bukan dewa ya, gue punya batas kesabaran. Nah mungkin selama ini ya lu tuh berpikir ya lo siksa gue kayak gitu, gue diem-diem aja, gue terima-terima aja. Kagak gitu ya, gue juga bukan orang yang struis gitu ya.
gue juga masih waras gitu. Gue nggak mau juga gitu ya lama-lama kalau diri gue tuh lu siksa. Nah, siksa mental tuh lebih menyakitkan lo daripada siksa fisik, bener nggak sih? Karena kan ya terutama bagi kita yang mungkin jiwa kita yang bagi jiwa-jiwa yang rapuh gitu ya, dong efek banget. Kita cek lagi di sini. Kita cek dulu ya. Kita cek di sini bagaimanakah. Kita cek dulu ya. Siapakah dia? Seseorang yang masih menganggap dirimu spesial di hati dia. Nah, ya. Kalau dilihat, dia adalah seseorang yang saat ini sedang bersedih karena kau diamkan. Nah, jadi dia kesiksa tuh. Dia sedih, dia kena mental karena kamu saat ini sedang mendiamkannya. Dia sadar kok gitu ya bahwa memang apa yang dia lakukan tuh mungkin salah gitu. Cuman orang ini tuh kayak apa ya? Dia kayak nggak punya, bukan nggak punya hak sih, tapi jatuhnya tuh kayak gini. Dia kayak nggak punya kemampuan untuk menjelaskan kepada kamu karena dirimu tuh terlanjur emosi. Nah, ya. Jadi kan kayak orang yang sedang emosi itu kan kayak gitu ya. Mau dia ngomong sampai berbusa, ya. Lo nggak bakal mau ngedengerin alasannya. Karena apa? Udah tertutupi energi emosi. Jadi kayak lo tuh udah blocking dulu ya. Lo tuh udah ngeblocking pikiran kamu ya. Yang ada apa? Ya emosi terus, amarah terus. Sedangkan dia masih sayang, lo tuh masih spesial di hatinya. Tapi lo nggak mau mendengarkan alasan yang sebenarnya gitu. Jadi dia sedih, dia kena mental, dia depresi, makan nggak enak, tidur nggak bisa nyenyak. Bahkan tuh mungkin ya dia sampai kayak mata panda gitu ya. Sampai itu ya matanya tuh sampai hitam gitu karena nggak bisa tidur berhari-hari karena kepikiran kamu. Dia sebenarnya gatel gitu ya, dia gatel tangannya kayak pengen tuh nge-WA kamu, pengen hubungi kamu, tapi dia sadar bahwa saat ini lo tuh masih kebawa emosi. Nanti yang ada gue lo semprot lagi. Ya, kayak ibarat kata itu seperti itu. Dan meskipun saat ini lo tuh marah sama dia, tapi tak ada niat pun orang ini buat ngebenci lo. Lo tuh masih ibarat kata tuh kayak masih ngasih warna baru dalam hidupnya dia. Meskipun kita saat ini terjebak dalam situasi yang gak baik, tapi jujur ya, lo tuh masih spesial di hati gue. Waduh, kapan lagi tuh? Kita lihat bottom decknya, aku kok ngeri-ngeri sedap ya. Bottom decknya, wow. Yang membuat diri kamu tuh, sebentar ya, karena ada kartu Two of Swords di sini sih. Four of Cups sama Two of Swords. Nah, yang membuat kamu tuh merasa mendiamkannya, ya, karena aku tuh ngerasa bahwa kayak komitmen ini tuh apa sih gitu ya, kayak makin kesini tuh hubungan ini makin gak ada nyawanya gitu ya. Karena makin kesini luka hatiku tuh makin tercabik-cabik gitu ya. Semakin lo denial, semakin lo ngebuat alasan, itu makin membuat diri aku tuh tambah gak percaya malu gitu ya. Meskipun lo berkata jujur, tapi gak tahu kenapa gak munafik ya, di mata gue lo tuh tetap pendusta. Nah kelihatan banget ya. Jadi makanya meskipun dia pengen ngejelasin apapun, ya tetap gitu di mata lo pendusta ya pendusta. Karena lo banyak bohong ya. Karena lo nggak realistis orangnya ya. Karena lo tuh nggak bisa dipercaya gitu ya setelah apa yang pernah kamu lakukan di masa lalu. Bukan berarti lo sengaja ungkit-ungkit kesalahan dia di masa lalu, nggak ya. Tapi lo tuh emang tipikal orang yang kayak gitu. Lo tuh paling benci banget dibohongi, apalagi sama pasangan sendiri. Wow, itu bener-bener bisa melekat tuh ya sampai mati. Ibarat kata tuh kayak gitu ya. Terus kita cek dulu di sini. Kita cek dulu ya gimana energinya. Bagaimanakah energi dia sekarang? Kita lihat dulu gimanakah energi dia sekarang. Temperance. Nah, ya, akhirnya dia sadar gitu ya bahwa memang selama ini tuh mungkin gue nggak bisa ngimbangin lo gitu ya, gue nggak stabil secara emosi.
Dan jujur gitu ya, meskipun gue udah bangkotan, tapi aku baru sadar bahwa selama ini tuh mungkin lo tuh butuh sosok yang bisa dewasa, yang bisa nuntun lo. Sedangkan gue masih ego ya, gue masih emosian, gue nggak bisa ngendaliin diri ya. Gue masih cenderung apa ya, dalam artian tuh ya cenderung bersikap arogan gitu ya kepada diri kamu. Nah, tapi saat ini setelah gue sadari kesalahanku, ya aku pengen gitu lo tahu sedalam ini perasaan gue ke lo. Nah, aduh, dalam banget. Kita cek lagi di sini ya. Bagaimana energi dia sekarang? Judgment. Nah, ada yang khawatir tentang dirimu karena dia merasa bahwa saat ini tuh banyak sekali orang-orang yang ngincer kamu. Ngincer apa ya? Bukan ngincer utang, no. Tapi ngincer karena terpesona sama dirimu. Nah, jadi dia cemburu tuh ya. Diam-diam tuh ada yang mulai takut, mulai cemas ya, takut kamu tinggalkan di saat orang ini tuh merasa takut kehilangan kamu. Nah, kita lihat lagi di sini bagaimana energi dia sekarang. The Sun. Nah, ya, The Sun. Ada seseorang dia pengen bicara sama kamu dalam waktu dekat tuh karena akan ada energi pertemuan, ya. Pertemuan apa ya? Mungkin dia ingin katakan sesuatu, pengen menjelaskan karena dia tidak ingin gitu ya terjebak dalam situasi konflik dengan dirimu gitu ya. Mungkin di sini ya dia ingin berbicara karena ya mungkin selama ini lo ngerasa nggak dianggap gitu ya, mungkin selama ini lo ngerasa nggak dihargai dan dia pengen memvalidasi bahwa yang lo lihat tuh nggak kayak gitu lo sayang. Pret. Ya, gue tuh sebenarnya sayang sama lo ya, lo tuh di hati gue gitu ya, jadi lo jangan salah paham dulu ya, begini lo perasaan gue yang sebenarnya. Nah, mungkin dia pengen memvalidasi akan hal itu ya, pengen bicara terus terang gitu. Di sini ada The Hierophant. Nah, energinya tuh energi yang sangat dominan ya. Aku paham sih bahwa dia ini sebenarnya pengen dihargai. Apalagi mungkin bagi dia yang cowok ya, dia pengen kayak ngerasa ya lo tuh ngedengerin gitu ya nasihat gue, kata-kata gue. Karena bagaimanapun juga kalau cowok kan ya gue imam lo, meskipun kita belum ada ikatan sah ya, tapi coba deh lo latih dulu gitu ya, lo berusaha menghargai gue ya layaknya suami lo sendiri. Atau mungkin sebaliknya, kalau dia cewek, ya dia pengen gitu ya, merasa dicintai, dihargai, disayangi. Karena bahagia itu nggak harus berbicara dengan materi gitu ya. Masalah kebahagiaan tuh ya bisa dibayar dengan ketulusan, keikhlasan, dan kasih sayang. Nah, mungkin seperti itu. Oke guys, jadi thank you ya, videonya sampai di sini aja dulu. Mudah-mudahan video kali ini bisa memberikan energi positif ya bagi diri kalian. Dan buat teman-teman semuanya mau bergabung di pembacaan tarot berbayar yang mau personal reading, konsultasi atau coaching, kalian langsung saja silahkan klik aja link tautan bawah, nomornya di deskripsi video ini. Oke, saya Clarissa pamit lebih dulu, sampai jumpa, ditunggu di reading berikutnya. Bye.